Cek cek. Hai, halo semuanya. Bicara tentang keresahan gitu. Siapa sih nggak pernah merasa resah di dalam hidupnya? Saya kira semua orang merasakan keresahan gitu. Bahkan saya kira keresahan itu tidak memandang umur. Mungkin dari bayi sampai kita nanti mau meninggal, saya kira semua orang merasakan keresahan ya. Bedanya kalau anak bayi merasa keresahan, mungkin mereka tidak mengerti bagaimana cara mengutarakannya, tapi mereka mengerti bagaimana cara mengekspresikannya kalau mereka resah. Contoh, mereka lapar, mereka selalu akan melakukan sesuatu yang dapat dimengerti orang dewasa supaya orang dewasa mengerti bahwa dia sedang resah karena kelaparan gitu ya. Rasanya tidak pernah ada orang yang tidak merasa resah itu dalam hidupnya gitu. Pasti semua orang pernah merasakannya. Ya namanya juga manusia, wajar lah ya. Rasa resah itu tidak akan pernah lepas dari manusia manapun sebenarnya. Ini kan hidup gitu ya, segala pasang surut perasaan pasti akan dirasakan tanpa memandang siapa manusia tersebut gitu kan. Baik keresahan hati maupun pikiran pasti selalu aja ada alasan yang mewakili mengapa keresahan tersebut dirasakan gitu. Namun bukan tidak ada alasan untuk kita sebisa meminimalisasi gitu keresahan hati dan pikiran kita. Semua orang menginginkan bahagia. Itulah mengapa selalu ada usaha agar bahagia dan terhindar dari segala sesuatu yang membuat diri kita tersakiti ataupun terluka gitu. Mau cerita sedikit gitu. Aku hari-hari ini benar-benar juga lagi merasa resah gitu tentang hidupku gitu. Resah di hati gitu. Maksudnya ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku akhir-akhir ini gitu. Aku merasa kayak Tuhan gak adil gitu. Tuhan kayaknya nggak ada deh di pihak aku gitu, kayaknya Tuhan nggak bela hidupku gitu. Itu kadang ketika keresahan itu datang, itu tuh pertanyaan itu yang selalu juga datang gitu tiba-tiba gitu. Tapi sekali lagi kita ini manusia, makhluk hidup gitu ya, nggak mungkin kita tidak merasakan keresahan gitu. Saya kira kalau benar-benar kita tidak mau merasa resah, gampang kok jawabannya. Jadi aja benda mati gitu. Benda mati itu kayaknya nggak punya keresahan deh. Walaupun mungkin kalau kita sakiti, bisa disakiti nggak ya benda mati ya? Oke, baiklah, itu tadi berbicara tentang keresahan ya. Jadi wajar setiap orang itu merasakan keresahan. Ini adalah hidup. Nah, siapapun bisa merasakannya gitu. Seperti yang saya katakan, dari bayi sampai orang nanti mau meninggal itu mesti yang namanya keresahan gitu. Orang mau meninggal aja kadang resah loh dia tuh. Percaya deh, orang meninggal tuh kayaknya resah dia kalau dia tahu gitu detik-detik dia hidupnya meninggal gitu, dia resah mungkin. Nggak tahu apa yang merasa resahkan gitu, mungkin mereka merasa resahnya tuh karena nggak siap mati, atau resah nanti aku mati masuk neraka masuk surga ya gitu ya. Pasti akan selalu ada alasannya, tapi sebenarnya keresahan itu bisa kok di minutes gitu. Keresahan itu uh, kita bisa kok sebenarnya untuk meminimalisasi aja gitu, supaya hidup kita ini nggak terlalu resah gitu, kita bisa tenang gitu, pikiran kita juga bisa jernih gitu, tidak dipenuhi terus keresahan gitu. Apa sih gitu ya, mungkin ada beberapa langkah, mungkin ya, maksudnya bukan beberapa langkah, maksudnya ada beberapa yang pertama tuh menurut saya tuh, kita jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan kita gitu. Percaya deh, masa depan kita itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan. Tapi di sini saya bilang jangan terlalu mengkhawatirkan itu bukan berarti kita tidak merencanakan masa depan kita gitu. Memikirkan dan berencana masa depan yang matang itu penting gitu. Bener gak sih? Itu penting gitu. Tapi gitu ya, kadang ada orang yang terlalu memikirkan masa depannya, karena akhirnya memikirkan masa depan terus dia akhirnya jadi kayak berambisi gitu. Dan itu tidak baik juga sebenarnya, karena itu akan menjadi kita akan mencoba kita akan mencoba membawa diri kita ke dalam ruang yang sebenarnya itu membuat keadaan kita makin sulit gitu. Meskipun kita sudah merencanakan dengan matang, tapi kalau kita terlalu ambisius gitu, itu akan menekan kita gitu, kita akan jatuhnya tuh kita akan tertekan sendiri gitu dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Sekali lagi, jangan terlalu khawatir sama masa depan kita gitu. Kita boleh berencana, kita boleh memikirkan, memplanning masa depan kita gitu. Sekali lagi saya tekankan, jangan terlalu menyeret kita atau membawa diri kita sampai akhirnya kita tertekan sendiri dengan apa yang kita rencanakan. Karena ini ini banyak banget sih aku lihat dari teman-teman dekat aku. Mungkin dia tuh kadang
Mereka berencana, aduh aku pengen setelah ini, kemudian dia melihat orang lain kok bisa begini, aku juga pengen bisa seperti ini gitu. Terus lihat lagi yang manusia yang satunya, kok yang si A bisa begini, si B juga bisa begini, si C juga bisa begini, aku juga mau seperti A B C gitu. Dan pada akhirnya dia membuat perencanaan, tapi perencanaannya semua gagal. Why? Kenapa gitu? Karena dia membuat dirinya dalam sebuah tekanan gitu. Akhirnya dia menjalankannya itu tidak dengan tenang gitu. Dia udah kadung punya banyak keinginan, tetapi sebenarnya kapasitasnya sendiri itu tidak mencukupi untuk memenuhi keinginannya itu sendiri gitu. Akhirnya ya dia dalam tekanan gitu. Dan kalau kita dalam tekanan itu ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Bisa jadi kita jatuh sakit atau stres gitu, karena apa yang kita rencanakan tidak terjadi gitu. Seperti itu sih, ini opini saya sekali lagi ya. Terus selanjutnya tuh yakinkan aja diri sendiri gitu, bahwa semuanya aku tuh akan baik-baik saja gitu. Kamu adalah orang yang paling tahu siapa dirimu gitu. Mungkin kamu punya orang yang terdekat, dia bisa aja dibilang, oh aku tahu banget nih tentang si A gitu. Tapi percayalah, dia tidak akan lebih tahu daripada dirimu sendiri gitu. Meskipun dia dekat sama kamu, yakin aja gitu sama diri kita sendiri. Kita tahu kapasitas kita seperti apa gitu. Mungkin ada masalah, percaya aja deh, semua akan baik pada waktunya gitu. Kita hanya perlu menunggu sesuatu yang baik itu datang. Kalau kita punya perencanaan tadi, kita hanya perlu menunggu masalah itu selesai kalau misalnya kita punya masalah gitu. Tapi di sini kalau kita menunggu itu bukan berarti kita hanya diam, tidak melakukan sesuatu ya. Maksudnya saya tuh di sini, lakukanlah usaha juga gitu. Percaya deh, ketika Anda melakukan usaha, Anda bersikap tenang, dan Anda mengambil segala keputusan, jalan apapun itu yang dipikirkan dengan pikiran yang jernih, pikiran yang istilahnya pikiran kamu lagi sehat gitu, percaya deh, aku percaya banget bahwa semua itu akan baik-baik saja gitu. Terus ada lagi nih yang selanjutnya itu kadang ini yang baru aku alami hari-hari ini sih, merasa kehilangan gitu. Apa ya, kalau kita lagi merasa kehilangan, cuma perlu satu yang kita ingat, Tuhan itu akan mengembalikan dengan yang lebih baik gitu. Jadi kalau kamu kehilangan jangan khawatir. Kalau kamu kehilangan boleh sedih, gak boleh. Aku pun begitu gitu. Ketika aku kehilangan aku sangat sedih gitu. Tapi aku di sini belajar gitu, bahwa ketika aku kehilangan aku tidak perlu bersedih berlama-lama deh. Maksudnya yang lalu-lalu ya sudahlah gitu. Maksudnya aku pernah sedih berlama-lama, tapi itu tidak membantu hidupku gitu. Itu hanya akan terus membuat aku hidup dalam penyesalan, hidup dalam kekecewaan gitu. Akhirnya segala sesuatu dibawa dengan emosi gitu. Contoh kayak denger omongan sedikit, mungkin sedikit panas gitu, itu langsung meledak-ledak gitu emosinya. Itu tuh nggak baik banget sebenarnya buat hidup kita gitu. Jadi ketika kamu kehilangan, ini sih yang sebenarnya, yang kalau kehilangan ini sih salah satu yang menjadi keresahan dalam hidup tuh, yang faktornya tuh paling besar tuh seperti kehilangan gitu. Nah kalau kamu kehilangan sih, saran aku lakukan sesuatu yang positif gitu. Karena kalau kita kehilangan akan ada selalu obat penawar gitu untuk hati kita yang tersakiti gitu. Jangan terlalu resah. Sekali lagi, ingat Tuhan paling tahu. Ingat Tuhan akan mengembalikan jauh lebih baik gitu. Kalau kita responnya juga baik gitu. Kalau kita kehilangan respon kita tidak baik, yakin gak Tuhan bisa mengembalikannya? Yakin gak kita bisa dapat negaranya lebih baik kalau responnya kita nggak baik? Kayaknya enggak deh gitu. Karena juga kalau kita mau menerima sesuatu yang baik, ya kita juga harus bereaksi dengan baik, merespon dengan baik gitu. Paling penting lagi adalah kita harus siap menerimanya gitu. Respon hati kita sih, kalau kita kehilangan, responnya kita tuh mau seperti apa gitu. Apakah kita akan berespon dengan baik atau kita berespon dengan tidak baik gitu. Intinya kalau kita kehilangan, responnya kita seperti apa. Kalau responnya kita baik,
percaya mate, Tuhan akan mengembalikan dengan yang lebih baik juga gitu. Kalau kita ada masalah gitu, coba deh kita mengambil keputusan itu ketika pikiran kita sedang jernih gitu. Jadi kalau kita ada masalah, jangan bereaksi kalau pikiran kita sedang kalut gitu. Jangan mengambil keputusan kalau pikiran kita sedang tidak tenang. Jangan sekali-sekali mengambil keputusan kalau kita sedang dalam situasi yang sangat emosional gitu. Karena apa ya, kalau kita mengambil keputusan yang fatal gitu, maksudnya keputusan yang sebenarnya berpengaruh banyak gitu, terus posisi kita tidak dalam kondisi yang baik gitu, pikiran kita dalam kondisi kacau, pikiran kita dalam kondisi penuh dengan kecewa, pikiran kita penuh dengan emosional gitu, itu akhirnya tidak akan baik gitu buat kita dan tentu juga buat orang lain mungkin gitu loh. Apa ya, kadang kan kalau kita lagi tidak, pikiran kita tidak jernih atau lagi emosional itu, kadang kita mengambil keputusan itu tidak tenang, terus kadang kita memaksakan gitu, kayak terburu-buru gitu. Sebenarnya kalau ada seperti ini, saya merekomendasikan ya udah yuk, kalau ada apa-apa biarkan dulu itu berlalu gitu. Ambillah keputusan ketika kita sedang dalam posisi hati yang damai, pikiran kita jernih gitu. Aku ada satu pengalaman gitu. Jadi aku sharing sedikit pengalaman gitu. Aku tuh di tempat kerjaan gitulah. Di tempat kerjaan tuh tiba-tiba dalam suatu forum gitu, dan kebetulan saya itu tidak ikut di forum itu gitu karena saya ada kerjaan. Jadi saya memutuskan habis absen saya tidak mau ikut forum itu gitu, karena menurut saya forum itu ya paling membahasnya cuma sekitar itu aja gitu, dan itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan saya gitu. Jadi saya memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang lain gitu, karena saya harus memikirkan ada pekerjaan lainnya juga gitu, lagi padat juga kan. Di satu forum itu, di situ kebetulan saya ada teman dekat juga gitu. Di satu forum itu sedang membahas ternyata mereka sedang membahas ada satu hal yang berkaitan dengan saya gitu. Dan di dalam pembicaraan itu tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk gitu. Dia nyeletuknya singkat sih, maksudnya enggak banyak kalimatnya gitu. Dia cuma nyeletuk gini, itu si dia itu lagi nyantai kok, dia juga kerjaannya lagi dikit, jadi kayaknya bisa deh gitu. Dan teman aku langsung bilang, kamu diomongin loh ini, mereka kan nggak tahu sebenarnya kerjanya kamu apa. Di situ aku langsung, waktu teman aku ngechat gitu, aku langsung panas gitu. Aduh, itu bener-bener hati aku tuh bener-bener kurang ajar nih orang. Nggak tahu ya, aku ini lagi mengerjakan ada project yang kaitannya tuh dengan sangkut pautnya dengan orang banyak gitu loh. Kenapa sampai sebenarnya aku memadatkan jadwalku gitu untuk segera selesai gitu. Dan aku tuh disitu bener-bener udah emosional gitu, langsung naik gitu kan, karena hari-hari itu juga posisiku kondisi hatiku lagi nggak baik gitu, langsung emosional gitu. Tiba-tiba aku sadar, itu aku rasa kayak udah mau datangin orangnya, udah mau tak konfrontasi gitu. Tiba-tiba aku sadar, hey, bukan itu jalannya gitu. Tiba-tiba kayak ada yang datang gitu di hati aku gitu, tiba-tiba bilang, bukan gitu caranya gitu, kamu punya cara lain untuk menyelesaikannya. Itu tiba-tiba langsung set, oke. Aku gak akan konfrontasi sama orangnya, karena aku tahu kalau aku konfrontasi sama orangnya itu bisa jadi kelahi gitu loh. Akhirnya aku memilih untuk mengomongkan itu dengan pemimpin yang orang ini tahu gitu. Kalau pemimpinnya ngomong, ternyata saya yang salah ngomong gitu. Akhirnya aku bukan konsultasi, tepatnya ke pemimpinnya itu aku menceritakan kejadiannya gitu, dan pemimpinnya bilang nanti saya akan tegur gitu. Ya udah, akhirnya aku di situ merasa aku mengambil jalan yang benar gitu, dan akhirnya pemimpinnya nyampein gitu ke orangnya, dan orangnya ngerti gitu. Akhirnya ya sudah gitu, masalah selesai gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari, mengambil keputusan di saat yang tepat, pikiran kita jernih gitu. Dan kebetulan aku bisa berpikir jernih, jadi akhirnya masalah selesai dan jadi keadaan oke-oke aja gitu. Terus apa lagi sih,
Kalau misalnya kita terlalu resah, pikiran kita, hati kita nggak tenang gitu, coba deh sesekali gitu kamu pergi gitu, keluarlah dari zonamu, keluarlah dari tempatmu, dari tempat persembunyianmu gitu. Maksud saya tempat persembunyian itu adalah kayak kamar kamu, mungkin tempat-tempat yang kamu sukai gitu dalam rumah kamu. Pergi, coba deh lihat keluar gitu loh. Ada banyak sesuatu yang sebenarnya menunggu kita gitu untuk kita kerjakan. Ada sesuatu yang sebenarnya jalan yang akan membuat kita bahagia gitu. Jadi percaya deh, di dunia ini tidak hanya saya dan Anda yang merasa resah gitu. Ada begitu banyak orang yang merasakan keresahan juga yang mungkin sama, atau bahkan orang yang merasa resah lebih berat seperti dari yang Anda pikirkan gitu. Tapi tergantung kita lagi sih mau berespon seperti apa gitu. Apakah kita mau berespon yang buruk atau kita mau berespon dengan baik gitu. Tapi saya berharap teman-teman ya ngeresponnya dengan baik gitu. Terus tetap semangat gitu, dan jangan pernah mengeluh hanya karena hati dan pikiran kita sedang resah gitu. Percaya gitu loh, ini hanya sementara kok. Ada hari esok yang ada begitu banyak kebahagiaan gitu yang masih menunggu kamu di depan gitu, dan menunggu aku juga pastinya gitu. Oh iya, sekali lagi saya tidak ingin menggurui Anda, saya tidak ingin mengajari, tetapi setidaknya ini yang saya rasakan gitu. Meskipun saya juga sedang berjuang gitu untuk diri saya sendiri gitu, tapi setidaknya saya mau share aja gitu apa yang saya rasakan hari-hari ini gitu. Nah, kalau kamu suka konten-konten saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.